perlu perhatian serius. Kalau angkanya di bawah 30. Kalau angkanya 30 sampai 49, berarti anak itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Bahasa sininya apa anaknya? Malas. Ya. Kalau nilainya 50 sampai 69, anak itu memiliki motivasi belajar yang sedang. Kadang mau, kadang malas. Berarti anaknya apa? Mut-mutan. Bahasa sininya apa? Angot. Itu nilainya Bu, 50 sampai 69. Mut-mutan anaknya. Kalau nilainya 70 sampai 89, anak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Berarti punya kemauan. Dan 90 sampai 100 maksimal. Setiap angkanya dimasukin kemari. Paham sampai sini Bu? Contoh yang pertama. Di situ ditulis adalah logika. Yang dimaksud dengan logika adalah kemampuan berpikir logis yang dimiliki oleh seorang anak. Logis itu artinya apa? Masuk akal. Seorang anak pulang sekolah. Begitu dekat rumahnya ada galian. Biasalah kalau sekarang kan banyak galian. Mikir dia, kalau saya paksa loncat, kemungkinan jatuh. Kalau jatuh resiko bibir pecah, kepala benjol, kaki lebam. Wah, resikonya berat. Daripada saya ada resiko, mendingan saya muter dikit lah, cari jembatan, cari aman. Berarti anak itu sudah bisa berpikir logika. Berarti anak itu logikanya jalan. Nah, Pak, anak yang mikir begitu nilainya berapa? Di atas 70. Paham sampai sini, Bu? Wah, Pak, anak saya nilainya 65. Bagaimana mikirnya? Loncat menjaya, loncat menjaya, loncat menjaya. Wah, anak saya Pak lebih tinggi lagi, lebih keren lagi. Berapa? Dapat 48. Wah, itu udah langsung loncat. Jangan mikir lagi, langsung loncat. Paham maksudnya, Bu? Paham. Berikutnya adalah numerikal. Yang dimaksud dengan numerikal adalah kemampuan anak ibu dalam mengenal angka. Tujuannya kemampuan berhitung. Jadi kalau angkanya di atas 70, saat ini anak ibu senang angka. Berarti saat ini senang berhitung. Endingnya apa kalau senang berhitung? Nanti cerdas matematika, itu endingnya nanti. Paham sampai sini, Bu? Paham. Berikutnya, itu kalau di atas 70 bagus tuh ya. Berikutnya adalah skala prioritas. Persepsi. Persepsi. Yang dimaksud persepsi adalah pemahaman. Atau yang disebut juga apa? Daya tangkap. Persepsi itu pemahaman. Kalau bahasa sininya daya tangkap. Ada seorang guru bercerita, baru sekali ngomong, anak itu tunjuk tangan. Berarti daya tangkapnya cepat. Kalau di sini bilang otaknya encer. Ya. Ada juga anak 2-3 kali diceritain gurunya baru connect. Tuh masih normal tuh. Tapi ada juga seorang anak gurunya keringatan kagak connect. Itu yang berat itu. Gurunya udah kehilangan akal. Jadi gimana caranya gitu supaya nangkap. Ah, itu yang parah. Paham, Bu? Paham. Nah, itu masuk yang beku kalau yang itu. Kalau yang cepat encer, kalau yang lambat beku namanya. Paham sampai sini, Bu? Paham. Nah. Terus berikutnya apa lagi, Bu? Analisa sintesa. Analisa sintesa. Yang dimaksud dengan analisa sintesa adalah kemampuan anak ibu untuk melihat sesuatu, begitu dia lihat, dia pelajari, setelah dia pelajari diambil kesimpulan. Berarti anak itu telah melakukan analisis. Contoh, seorang anak dapat buku paket dari sekolah. Di dalam buku paket anak itu lihat ada gambar, tunjukin sama mama. Mama, tadi dapat buku, di dalam buku ada gambar roda, setir, bemper, palang merah, sirene, kunci, speedometer. Ini mama saya tahu ini, kalau digabung-gabungkan mobil ambulans. Berarti telah melakukan analisa. Itulah dia analisis. Paham sampai sini, Bu? Paham. Berikutnya adalah spasial. Nah, kalau yang spasial ini, Bu, rata-rata anak-anak belum paham. Bukan di sini aja, di tempat lain juga. Apa sih yang dimaksud dengan spasial? Kemampuan anak ibu untuk dapat membedakan dimensi. Dimensi apa? Gerak, ruang, jarak, waktu, dan seterusnya. Contoh, seorang anak pagi-pagi
Mama, ada apa nak? Cepat kemasnya. Saya telat ini kan sudah siang, nanti saya terlambat, nanti dimarahin bu guru. Mama lihat jam 7, kok anak saya udah bilang siang ya? Anak ini apa patokannya? Dia lihat matahari udah tinggi, panas. Dia bilang siang. Nah, itulah berarti anak itu tidak dapat mengenal dimensi waktu. Jadi kalau jam 7 itu harusnya disebut pagi. Anak ini nggak ngerti, dia bilang siang. Contoh lain lagi. Nah, tadi mama belanja ketinggalan. Kamu ambil belanjaan di warung Joko, mama mau masak buru-buru. Bang, warungnya jauh banget. Dari rumah ibu padahal kelihatan warungnya. Yang dekat dibilang jauh. Nah, itulah namanya spasial. Kadang bu yang rendah dibilang mama takut banget, tinggi banget mah, padahal rendah. Itulah yang dimaksud spasial. Jadi untuk saat ini anak-anak banyak nggak paham. Tapi jangan salah, seiring bertambahnya usia, mereka nanti lama-lama akan mengerti. Cuma orang tua juga banyak nggak paham bu. Contohnya apa? Ada seorang orang tua memanggil anaknya. Nah, ayo pulang tidur. Ini kan sudah sore. Padahal ini udah jam 9, udah sore. Padahal udah gelap. Kalau gelap dibilang apa bu? Malam. Jadi kadang udah jam 9 bu, udah gelap jam 9 masih dibilang sore. Sering nggak ngomong gitu bu? Nah, itu salah. Berarti jadi kalau udah gelap itu disebut malam, bukan sore. Biar ibu tahu, waktu itu dari subuh sampai jam 9 itu disebut pagi. Dari jam